keuangan, adik-adik harus menjawab, kenali uangmu, kendalikan masa depanmu. Bisa? Oke, kakak mau tes ombak yang di sebelah kiri dulu. Literasi keuangan, kendalikan masa depanmu. Oke, mungkin yang di sebelah kiri ini belum pada makan ya. Udah makan belum? Oh iya, oke. Sekarang kita lihat dulu nih, gimana sih suara dari kelompok kanan. Oke, literasi keuangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Sultan Iskandar Muda, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, serta tenaga pendidik SMA Sultan Iskandar Muda, serta yang paling kami banggakan, generasi emas Indonesia, para agen perubahan, yaitu adik-adik kelas 10 SMA Sultan Iskandar Muda. Tepuk tangannya yang meriah. Baik, hadirin yang dimuliakan, kita akan memasuki acara pertama, yaitu kata sambutan dari Bu Eki yang mewakili pihak sekolah. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kakak abang narasumber dari mahasiswa USU yang sudah berkenan hadir di acara kita pagi ini. Sekolah kita kebetulan memiliki program literasi keuangan yang mana setiap hari Selasa 10 menit sebelum pembelajaran dimulai ada kegiatan literasi namanya. Nah, jadi untuk itu kami sangat berterima kasih ketika kakak dan abang berkenan hadir, kemudian berbagi pengetahuan, kemudian teknis dan mekanisme bagaimana anak-anak kami bisa memahami tentang literasi keuangan. Terkhusus tadi melalui MC menyampaikan mengenai kaitan antara literasi keuangan dengan kemiskinan gitu. Nah, jadi anak kami semua secara singkat, kalau kamu sudah memahami literasi keuangan atau memiliki pengetahuan literasi keuangan yang baik, maka secara langsung kamu bisa mengelola keuanganmu dengan baik pula. Dan itu bisa mencegah yang namanya penggunaan uang atau alokasi uangmu dengan tidak tepat. Seperti kita di kelas 10 sudah belajar mengenai skala prioritas gitu ya kan. Nah, jadi nanti kakak abangmu mungkin juga akan menyampaikan bagaimana mengelola uang dengan baik, diantaranya berinvestasi, berasuransi, dan lain sebagainya. Dicatat baik-baik poin-poinnya anak ibu ya kan. Tadi udah disampaikan, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Nah, untuk kakak dan abang dari mahasiswa USU, tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan bahwa SMA Sultan Iskandar Muda itu berkolaborasi dengan mahasiswa USU dengan dalam program Duta Literasi seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi di antara anak-anak kami ini yang 5 kelas, ada 10 orang diantaranya adalah Duta Literasi per kelasnya, 2 orang setiap kelas. Jadi mereka adalah sebagai pionir kegiatan atau program Duta Literasi di sekolah kita gitu. Kebetulan kelas 11 itu tahun lalu udah mendapatkan literasi keuangan dari pihak pasar uang, pasar modal, dan juga dari Bank BCA. Jadi untuk sesi ini tidak diikutkan. Dan untuk kelas 12 mereka juga udah dapat, dan pas pula kebetulan mereka TO UTBK gitu ya Kak. Nah, untuk itu terima kasih sebelumnya atas waktunya. Terima kasih juga sudah hadir
kami senang ketika kemudian kakak abang hadir di sini dalam jumlah yang sangat banyak, gitu, ya. Nah, jadi anak ibu ini kaitannya memang tentang mengelola uang dengan baik, ya. Karena kan sudah kelas 10, mohon anak ibu melakukannya dengan baik pula, ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baiklah, selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana kepada Saudara Satrio Junifer Pasaribu, kami persilahkan dengan hormat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Esa karena kita bisa berkumpul pada hari ini dengan mengucapkan anak saya waktu ini keempat kita tanpa kemiskinan menyampaikan acara sambutan yang bertemakan literasi keuangan sedang berupaya mencapai tujuan tanpa kemiskinan. Artinya semuanya, kemiskinan itu bukan hanya soal kekurangan pendapatan, tetapi kurangnya pengetahuan dalam mengelola keuangan. Nah, perkembangan teknologi dan akses informasi yang menjadi keterampilan penting yang harus kita miliki pada setiap individu untuk keputusan finansial yang tepat dan mudah menabung. Nah, mengelola pengeluaran hingga merencanakan masa depan. Oleh kegiatan ini, kami berharap supaya seluruh peserta dapat memahami bahwa perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dimulai dari langkah kecil, yaitu mengelola keuangan secara bijak. Dan kami percaya bahwa literasi keuangan tidak hanya membantu kita secara pribadi, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Baik, Bapak Satrio, terima kasih atas kata sambutan yang telah diberikan. Wujud apresiasi dan ucapan terima kasih dari kami panitia pelaksana atas sambutan yang hangat serta kesempatan yang telah diberikan oleh SMA Sultan Iskandar Muda. Untuk itu, kami mengundang Saudara Satrio selaku ketua untuk berkenan maju ke atas mimbar. Memohon ketersediaan Bu Eki untuk menerima cenderamata sebagai simbol jalinan kerjasama dan kenang-kenangan dari kami. Kepada Ibu dan Saudara Satrio kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya panggilkan kepada Saudara Dela yang akan memaparkan materi tentang literasi keuangan. Kepada Saudara Dela, kami persilakan. Jadi, literasi keuangan itu adalah cara seseorang mengelola keuangannya agar tidak terjadi pemborosan. Nah, di budaya kita sekarang ini, mungkin slide-nya boleh digeser nggak? Ini, literasi keuangan adalah bagaimana cara mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan. Tingkat literasi keuangan di Indonesia itu masih mencapai angka 38,03%. Itu rendah nggak? Rendah kan? Ada ini, tingkat literasi keuangan itu dibagi menjadi 4, tapi kakak jelasin dulu 2. Mungkin nanti kakak tanya ya, tingkat literasi kalian ada di tingkat berapa nih? Tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama itu not literate. Not literate atau dalam bahasa simpelnya nih, sama sekali nggak tahu literasi keuangan itu apa. Contohnya ya, aku punya uang jajan 100.000, udah aku habis-habisin aja uang jajanku. Nggak peduli aku mau nabung, aku mau ngapain, yang penting jajan.
Nah, itu dia tergolong not literate. Jadi nggak peduli sama literasi keuangan. Tuh, tidak mempunyai pengetahuan. Emang sama sekali nggak tahu apa itu literasi keuangan, apa itu produk-produk keuangan gitu. Terus yang kedua itu less literate. Di sini kurang mempunyai pengetahuan. Dia tahu nih literasi keuangan itu penting. Contoh, aku tahu kalau menabung itu penting, tapi nggak aku lakukan. Kenapa? Aku penting lah perutku. Nah, itu dia termasuk less literate. Ada nggak yang kayak gitu? Udahlah, nanti aja lah nabung, jajan aja lah dulu. Gitu, ada nggak? Ada. Atau udahlah, besok lah aku nabung, hari ini jajan aja lah dulu. Besoknya pun gitu, ada. Ada, oke. Nah, tentang ini dia. Ada nggak yang butuh tips and trick supaya ada tabungan? Ada. Satu, menentukan skala prioritas. Tadi kakak dengar dari Bu Eki udah ada skala prioritas ya dipelajarin. Ada yang tahu nggak sih skala prioritas itu apa? Udah ada di slide-nya. Baca aja lah ya. Nah, menentukan skala prioritas. Skala prioritas itu nanti dibagi menjadi 4, yaitu 1, penting dan mendesak. Contoh penting dan mendesak untuk anak SMA itu apa sih? Tahu nggak? Ya, buku. Baru apa? Makan, baju. Nah, benar semua. Kalau penting namun tidak terlalu mendesak, dari sebelah sini ada nggak pendapatnya? Apa? Jajan memang penting ya. Tapi tidak terlalu mendesak gitu. Oh, jangan-jangan kayak gini, Kak, aku lapar tapi tidak terlalu mendesak. Kalau jajan juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kalau bisa jajan gitu. Ya, oke. Terus yang ketiga itu kurang penting namun mendesak. Itu apa contohnya? Apa? Robux. Loh, oh, Roblox ya. Nanti ya kita pelajarin loh. Kurang penting namun mendesak itu emang Robux itu mendesaknya. Nah, yang kurang penting namun mendesak itu sebenarnya contohnya handphone sih menurut kakak ya. Sebenarnya itu kurang penting karena sebenarnya teknologi itu penting. Namun kalau handphone kayak iPhone itu kan nggak penting-penting banget sebenarnya. Untuk sekelas kita, Android juga penting. Android aja tuh udah bisa, tapi iPhone itu sebenarnya kebutuhan apa coba kalau iPhone? Sebener kah? Yeah. Nah, itu dia. Kalau kurang penting dan kurang mendesak itu apa coba? Tahu nggak? Emas. Emas penting. Kalau emas penting loh bang. Ada yang tahu nggak apa? Apa? Satu-satu dong. Contohnya itu kurang penting dan kurang mendesak itu apa? Misalnya untuk anak SMA nih ya, mobil itu nggak penting banget loh sebenarnya kawan. Di sini nggak ada yang bawa mobil ya? Ada. Rich man. Itu sebenarnya nggak fair. Itu sebenarnya kurang penting dan kurang mendesak karena yang penting kendaraan itu sebenarnya orang tua. Kalau misalnya siswa itu bisa diantar oleh orang tua atau naik kendaraan umum. Okay. Next kak. FOMO itu panjangan dari fear of missing out, yang artinya kecenderungan yang timbul di masyarakat termasuk di kalangan remaja. Biasanya ini cenderung mengikuti tren-tren yang berlaku di masyarakat. Contoh FOMO nih ya, iPhone. Nah, kakak dari singgung iPhone aja. Terus apalagi yang FOMO kak? Nongkrong di cafe culture. Nah, siapa di sini belum ada tabungannya? Ada, oh ada. Siapa yang mau kakak kasih tips tempat menabung yang kayak bagus gitu? Mau? Dengar. Tempat menabung yang bagus itu tahu nggak apa? Kantong mama. Jadi itu bagus. Selanjutnya life goals itu juga dapat membantu kita mengatur keuangan dengan lebih bijak. Dengan adanya life goals ini teman-teman, kita dapat lebih menata kehidupan kita punya investasi masa depan. Jadi ketika kita lagi benar-benar butuh uang dan kita nggak tahu mau kemana dipinjam, kita bisa pakai investasi kita. Ada nggak yang tahu keuntungan menerapkan literasi keuangan? Tahu? Nah, apa itu? Keuntungan untuk menerapkan konsep literasi keuangan itu pertama dapat memenuhi kebutuhan diri manusia. Baru bisa dapat lebih jangan gugup dapat lebih efisien dalam mengelola uang.
Oke, ada 2 ya Bang berarti. Oke. Dampak positif dari penerapan literasi keuangan. 1. Keuangan di masa depan yang stabil. 2. Membangun kebiasaan menabung. 3. Menghindari gaya hidup konsumtif. 4. Melatih bijak menggunakan uang. 5. Dapat mengelola finansial dengan baik. Aduh, terima kasih karena menabung ini benar-benar perlu sih, gitu. Terus tidak dapat mengelola finansial dengan efektif. Yang ketiga cenderung menghambur-hamburkan uang. 4. Terlilit hutang dan bunga pinjaman. Kayak tadi, yang nomor 4 ini sebenarnya bahaya kali. Sekarang marak banget namanya pinjol. Jangan di sini jangan ada yang menggunakan pinjol ya. Terus cenderung menghambur-hamburkan uang, boros, itu nggak bagus sebenarnya.